Kelompok kami akan membahas tentang akuntansi akuisisi saham biasa, dimulai dengan saya Enrico Murado Situmorang dengan nomor induk mahasiswa 1950808241 dari kelas AK 6G. Saya Johannes Natama Siombing dari kelas AK 6G dengan NIM 1905082078. Hai, perkenalkan nama saya Nursya Fitri Rahab, saya dari kelas AK 6G dengan NIM 1905082070. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari akuisisi. Menurut PSAK, akuisisi adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi memperoleh kendali atas aktifan itu dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktivitas tertentu, mengakui suatu kewajiban, dan mengeluarkan saham. Atau secara umum, akuisisi adalah memperoleh atau membeli perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar saham dari perusahaan sasaran tersebut. Lalu ada pun hak pengadilan dalam PSAK 22, yang pertama adalah lebih dari 50% saham bentuk suara, yang kedua mengatur kebijakan keuangan dan operasi, yang ketiga mengangkat dan memberhentikan sebagian besar pengurus perusahaan, dan yang keempat hak suara mayoritas dalam rapat direksi perusahaan. Lalu ada harga akuisisi, yang pertama adalah harga perolehan, dan pihak-pihak terkait langsung dengan akuisisi diatur dalam Bapepam, yaitu yang pertama perusahaan penilai, yang kedua auditor independen, yang ketiga konsultan hukum, dan yang keempat adalah notaris. Lalu yang kedua adalah goodwill, yaitu selisih harga perolehan dengan nilai wajar. Lalu saya juga akan membahas investasi dan pendapatan investasi. Yang pertama adalah metode cost. Yang pertama, metode biaya adalah suatu metode pencatatan investasi yang mencatat nilai investasi sesuai dengan harga perolehan. Yang kedua, metode pendapatan. Investasi adalah sumber pendapatan investor. Yang ketiga adalah investor mengakui pendapatan hanya sebatas distribusi laba, kecuali dividen saham yang diterima yang berasal dari laba bersih yang diakumulasikan oleh investi setelah tanggal perolehan. Lalu penggunaannya, yang pertama apabila hak suara investor pada investi kurang dari 20% menurut PSAK nomor 15, lalu atau lebih dari 20% bahkan di atas 50% atau adanya pengendalian. Lalu yang kedua adalah pengendalian dimaksudkan untuk sementara karena saham anak perusahaan dibeli dengan tujuan dijual kembali dalam jangka pendek. Lalu yang ketiga, anak perusahaan dibatasi oleh suatu restrika jangka panjang sehingga mempengaruhi secara signifikan kemampuannya untuk mentransfer dana kepada induk perusahaan. Lalu yang terakhir adalah penggunaan metode ekuitas atas investi tidak lagi sesuai dengan alasan-alasan tertentu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode ekuitas. Metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi. Dalam metode ini, investor mencatat investasi sebesar biaya perolehannya pada awal akuisisi dan dividen serta pembagian keuntungan dicatat sebagai pengurang akan akun investasi. Secara garis besarnya, metode ekuitas diartikan sebagai satu pengaruh yang signifikan. Artinya, jumlah persentase saham yang diakuisisi dalam suatu perusahaan mencapai 50% ke atas. Yang kedua, pengakuan bagian investor atas laba atas rugi investasi setelah tanggal perolehan. Yang ketiga, dividen investasi merupakan pengurang nilai investasi. Yang keempat, investasi setelah tanggal akuisisi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai masalah khusus yaitu goodwill negatif. Goodwill akan timbul apabila ada suatu aktivitas dari entitas bisnis saat membeli entitas lain, di mana harga yang dibayarkan adalah relatif lebih besar dibandingkan harga atau kekayaan bersih perusahaan yang dibeli. Namun, jika harga belinya di bawah dari kekayaan bersihnya, maka akan muncul goodwill negatif. Secara garis besarnya, goodwill negatif diartikan sebagai berikut, yaitu satu, kondisi yang menimbulkan goodwill negatif berdasarkan PSAK 22 paragraf 6 apabila biaya perolehan atau harga akuisisi lebih rendah dari nilai wajar kekayaan investi yang diperoleh oleh pengakuisisi. Yang kedua, PSAK 22 mensyaratkan goodwill negatif diperlakukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan yang dialokasikan pada aset non-moneter. Nah, kali ini di bagian saya adalah saya akan mengilustrasikan atau mencontohkan salah satu transaksi tentang mengakuisisi saham biasa. Misalkan ada namanya PT Sekawan, yaitu mengakuisisi saham biasa PT Ahmad sebanyak 4 juta lembar saham dengan harga per lembar sahamnya sebesar Rp1.400. Dan adapun biaya pengeluaran yang terkait dengan akuisisi tersebut adalah yang pertama biaya akuntan, perusahaan penilai, dan pihak independen yang terkait dengan akuisisi sebesar 200 juta dan biaya pengeluaran yang berkaitan dengan surat menyurat sebesar 15 juta rupiah. Harga akuisisi akan dibayarkan dengan menerbitkan saham PT Sekawan sebanyak 2 juta lembar saham dengan nilai nominal 2.000 dan dengan harga pasar 2.800 per lembar saham. Saham ini akan diberikan kepada saham pihak lama sebanyak 5 juta lembar saham PT Ahmad dan biaya perolehan serta biaya lain-lain akan dibayarkan secara tunai atau per kas. Dengan itu akan memperoleh harga perolehan sebanyak yaitu 4 juta lembar saham dikalikan dengan 1.400 per lembar saham, maka akan menghasilkan harga perolehan sebanyak 5,6 miliar rupiah. Adapun transaksi ataupun jurnalnya, yang pertama itu adalah investasi dalam saham biasa sebanyak 5,6 miliar di sisi debit
dan beban 215 juta rupiah itu di sisi debit, dan saham biasa yaitu 2 juta lembar saham dikalikan dengan nilai nominalnya 2.000, maka dapat dia 4 miliar di sisi kredit, dan tambahan modal disetor 100 juta di sisi kredit, dan kas yaitu didapat dari selisih antara debit dengan kredit, maka dapatlah kasnya 1 miliar 715 juta rupiah. Dan dari transaksi di atas, maka PT Sekawan akan mencatat tambahan modal disetor sebanyak 100 juta rupiah, dan ada pun jurnalnya yaitu tambahan modal disetor di sisi debit sebanyak 100 juta rupiah dan kas di sisi kredit sebanyak 100 juta rupiah. Selanjutnya yaitu untuk perhitungan goodwill dapat Anda lihat pada slide berikut.